warahmatullahi wabarakatuh. Pedro Baez has been recalled, and here is a young, hard-throwing right-hander that he lacks one thing at this present stage, and that's experience. Baik, kita mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah, setiap sore atau petang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW bersyukur dengan redaksi, ya Allah, kami bersyukur sudah sampai umur kami sampai petang ini. Nanti kalau pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah, ya Allah, kami bersyukur sudah sampai pagi hari ini. Jadi mensyukuri waktu itu bukan hanya setahun sekali dalam budaya kita ada ulang tahun. Kita ini setiap saat mensyukuri nikmat hidup. Bahkan kalau kita baru bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, kami bersyukur, ya Allah, telah menghidupkan, Engkau telah menghidupkan kami ba'dama karena setelah Engkau mematikan kami. Jadi mensyukuri nikmat waktu. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan mayoritas manusia. Pertama adalah waktu, al-faragh, waktu kesempatan. Yang kedua adalah kesehatan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat ini semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh akan lebih baik kita mukadimah dengan membaca doa. Ini mana kita membaca Al-Fatihah, semoga kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ya Allah, berkahilah pada hari ini, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, limpahkan rahmat-Mu, ampunan Engkau dan keberkahan-Mu kepada kami semua yang ada di sini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, hati yang khusyuk, jiwa yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Very good play. You know, in his time in the 90s, before Alex Rodriguez and Derek Jeter came in a year later, Val was the statistical analysis and all that sabermetrics. He was considered the #2 offensive shortstop in baseball.
Fly ball hit pretty well to center. Alhamdulillah, Rangers Allah perfect berikan. beat on this one. Saya masih membahas poin yang terpenting dari takwa, yaitu Coming back yang selalu disebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat bertakwalah kepada Allah banyak diterjemahkan takutlah kepada Allah. by Matt Kemp. Sesungguhnya kalimat takwa itu kita harus bertakwa kepada Allah, maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu, kita merasa cinta kepada Allah, yaitu kita berlomba-lomba, bersegera dan semangat melakukan segala perintah Allah dengan senang. Ya, itu betul. Karena kadang-kala ada orang yang menjalankan perintah Allah tidak senang, biasa saja. Dia terikat dengan karena memang sebuah kewajiban, bukan lagi dirasakan sebuah kebutuhan. Yang kedua, kalau bicara Allah dengan takut kepada Allah, karena cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana rasa takut? Yaitu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka kadang-kala ada doa, ya Allah tanamkan rasa cinta kepada keimanan dan ketakwaan sehingga kami melakukan perbuatan yang baik, dan tanamkan rasa benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ini dibalik oleh syaitan, berat menjalankan perintah Allah, mudah menjalankan larangan Allah. Putar la uzayyinan, dalam redaksi Al-Quran, syaitan merubah, menghiasi yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Itu kalau sudah terjadi seperti itu, waqad khaba man dassaha, rugi bagi mereka yang mengotorinya. Jadi jiwa ini bisa kotor, jadi terbalik. Justru menjalankan perintah Allah berat dan beban. Nauzubillah. Baik, saya akan berbicara tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terpenting adalah rasa cinta. Kalaulah kemarin monitoring kita bahas waktu setelah sholat tarawih, kita merasakan kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Bahkan yang dalam pikiran kita Allah Maha mengetahuinya. Kalau orang merasa diawasi, maka perilakunya akan terjaga. Itulah takwa. Saya berdiri sekarang. Kalau kita sholat Allahu Akbar, kita merasa diawasi oleh Allah, pikiran kita, maka kita menjaga pikiran kita. Jangan berpikir yang lain. Kalaupun ada pikiran yang lain, mudah untuk dialihkan kepada Allah. Ini belum sampai sana, saya akan menerangkan. Jadi kalimat bertakwalah pada Allah, betul-betul kita merasakan cinta. Bagaimana caranya? Ini yang harus kita bahas. Karena tidak semua orang mengatakan tidak sesuai dengan lidahnya. Kalau satu-satu ditanya cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Tapi perilakunya tidak menunjukkan kita mencintai Allah. Tidak ada kita ketertarikan membaca Al-Quran, katanya cinta Allah. Katanya cinta Allah, tapi ketika berzikir cepat-cepat. Katanya cinta Allah, tapi sholatnya maunya cepat. Kalau cinta Allah kita nikmati dalam sholat, betul. Kita membaca Al-Quran, kita nikmati. Kita berzikir, kita nikmati. Subhanallah, subhanallah. Kita nikmati. Katanya cinta. Kenapa ada rasa cinta? Kenapa hilang rasa cinta? Tidak kenal maka tidak cinta, karena kita tidak mengenal Allah dengan baik. Kalau tidak mengenal Allah dengan baik. Nah ini yang harus kita perdalam lagi. Jadi kalau berbicara ketakwaan kepada Allah, hilangnya dan berkurangnya ketakwaan itu karena kurang mengenal Allah. Mengenal Allah seperti apa? Karena kita tidak membaca apa yang ada di langit dan di bumi serta sisinya adalah tanda kebesaran Allah. Lihat tangan saya. Kalau saya makan, hilang lapar. Saya minum, hilang dahaga. Nah, lihat tangan. Kenapa saya katakan lihat tangan? Untuk memudahkan kerangka berpikir. Maka kebanyakan kerangka berpikir kita begini. Nah, ini tidak bertakwa namanya. Saya ingat istri saya bahagia, saya ingat anak saya bahagia. Seolah-olah yang membahagiakan saya anak dan istri. Saya makan, hilang lapar. Minum, hilang dahaga.
report from Comerica Park. Saya bernafas, seolah-olah yang menghidupkan saya adalah oksigen. He came to series and a very Jadi tidak ada lagi unsur Allahnya. Sementara di dalam Al-Quran orang yang bertakwa, atau ini adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu Allah. Maka kerangka berpikirnya bukan begini. Maka berpikirnya lihat, saya diciptakan oleh Allah. Makanan diciptakan oleh Allah. Maka yang menghidupkan saya bukan makanan, tapi Allah menghidupkan saya melalui makanan, melalui tanda kebesaran Allah. Saya diciptakan oleh Allah, oksigen diciptakan oleh Allah. Maka Allah menghidupkan saya melalui oksigen. Jadi yang menghidupkan saya bukan oksigen, tapi Allah. Air diciptakan oleh Allah, saya diciptakan oleh Allah. Allah menghidupkan saya dengan perantara air. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Redaksi Al-Quran, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu hidup. Nah, kerangka berpikir yang ini yang hilang. Kerangka berpikir ini yang hilang. Jadi kalau kita merasa ini adalah makanan, minuman, apa yang kita lihat seperti ini terus, maka kita tidak ada rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kita lihat makanan adalah makanan, minuman adalah minuman. Tubuh kita adalah tubuh kita. Yang kemarin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini gambar orang bertakwa di dalam surat Ad-Dariyat surat 51. Kalau dia ngeliat tubuhnya, subhanallah, dia merasakan tanda kebesaran. Saya ulangi lagi, ini tidak mudah, maka saya ulang-ulang. Tidak mudah karena ini susah. Sambil bermain, dilihat, lihat ini. Nah, sesuatu ini jatuh ke bawah. Hukum jatuh ke bawah karena ada namanya gravitasi bumi, gitu. Ada daya tarik. Kebanyakan orang lihat hukum jatuh karena ada gravitasi, titik. Padahal tidak demikian. Siapa yang menciptakan gravitasi bumi? Itu yang harus kita yakini. Itu Allah. Memang yang nampak jatuh, selesai. Tapi siapa yang menciptakan? Betul, yang nampak kita makan, bilanglah lapar. Kita minum, bilang haus. Tapi siapa yang menciptakan lapar dan siapa menghilangkan lapar? Siapa menciptakan haus? Siapa menghilangkan dahaga? Siapa menciptakan air? Siapa yang menciptakan makanan? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah yang menciptakan makanan, Allah yang menciptakan tubuh kita. Jadi kerangka orang bertakwa, kerangka berpikirnya begini. Ini masih satu poin tentang kebersamaan dengan Allah. Kalau Anda melihat makanan adalah makanan, sampai kapanpun tidak ada rasa cinta kepada Allah. Sampai kapanpun. Efek daripada tidak cinta berat menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, ketika kita bangun cinta, yang diperintahkan oleh Allah menjadi ringan. Bapak Ibu, subhanallah, ini sangat objektif. Kita senang atau tidak senang, itu objektif. Tidak bisa pura-pura senang. Tidak mungkin. Yang gampang saja. Orang sholat, habis sholat, zuhur, sholat asar, baru sholat zuhur. Baru sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Jadi terbebani, seolah-olah dikejar-kejar sholat. Ya. Puasa sekian jam. Selama. Terus dihitung. Jadi ada orang ibadah menjalankan tapi terbebani. Ada orang ibadah senang. Yang gampang, seandainya ada orang ibadah puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis ya. Tapi ketika Rabu sore ataupun Minggu sore, hari Ahad sore-sore petang, besok Senin puasa. Ada. Walaupun dia menjalankan, ketika Rabu sore habis besok. Dia puasa tetapi ada beban sedikit. Harusnya begini, ketika Minggu sore, yes, besok Senin, gitu coba, yes, besok, yes, besok Ramadan. Ketika Ramadan mau habis sedih deh, kapan lagi Ramadan? Ya gitu, betul. Idealnya. Dari sini kita tidak bisa bohong. Allahu Akbar, dinikmati ibadah.
Kalau Anda tidak bisa menikmati ibadah ketika sholat, Allahu Akbar, imamnya menikmati Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa cepat kan mau banget baca, kan gitu. Jadi orang ini jadi tertekan. Ini bahasa saya ibadah dengan TBC, tekanan batin continue terus, ya, tekanan batin, ya kan, under pressure betul. Lama. Maka dia mau cepat ini cepat. Dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Kalau kita duduk sama orang lama-lama kita nggak cinta, nggak betah, betul. Tapi kalau kita duduk sama orang yang kita cintai betah. Ngobrol sama anak kita, sama istri kita, sama orang tua kita, ataupun sama pasangan hidup kita, berlama-lama enak ya, betul. Nah, tapi kalau udah, nah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu ada yang tidak betah. Berumur katanya ketika ditanya Anda cinta Allah, kenapa ya? Allah menciptakan kita, masa kita nggak dicinta? Tapi dalam perilakunya tidak menunjukkan cinta. Subhanallah. Nah, ini yang jadi dimulai dari mana kita mulai dari mana? Oke. Saya sekarang akan bergerak, lihat ini kaki saya. Di dalam aturan ajaran agama itu ada namanya iman, ya, yaitu percaya. Nanti ada namanya Islam. Islam apa artinya? Islam? Apa arti Islam? Isra subuh lohor asar maghrib, siapa ngajarin? Isra subuh, bahasa Indonesia kacau banget ya. Tidak apa-apa. Kita rubah, kita mencoba. Al-Islamu al-khudu wal-inqiyad, tunduk dan pasrah. Jadi kalau Islam itu artinya pasrah. Disuruh apa saja oleh Allah, yes. Pasrah, ya, pasrah, tunduk dan pasrah. Muslimun orang yang berserah diri, orang yang tunduk dan pasrah. Jangan sampai kita orang Islam tidak tahu Islam bahasa Indonesia apa. Islam apa tadi? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu bisa orang Indonesia aja. Gitu kan, lohor gitu kan. Dipaksain gitu. Kreatif bukan pada tempatnya itu ya. Itu salah ya. Nggak diajarkan seperti itu. Saya lihat ya, ada keimanan, keyakinan, ada kepasrahan, tunduk pada aturan. Lihat, ya. Ada Islam. Saya mundur lagi. Sesungguhnya orang pasrah, orang yang tunduk akan aturan karena dia sudah percaya. Betul. Kalau belum percaya tidak akan ada kepasrahan. Lihat kaki saya ya. Ini ada 2 step. Step 1, step 2. Iman, ada Islam. Orang pasrah tunduk itu harus ada rasa iman. Orang yang sholat Allah Akbar, dia sholat karena sholat adalah rukun Islam, betul, rukun Islam. Kalau udah pasti lam, ngomongnya isman ya, rukun Islam kan. Nah kalau dia pasrah aturannya seperti ini, sholat 2 rakaat subuh ya, sholat 3 rakaat maghrib, apapun berapa dia ikut. Sesungguhnya dia sudah yakin, betul nggak? Sudah ada iman, betul? Nah, ini runtutan hukum alam. Nah kebetulan Islam kita dibentuk oleh budaya, kebiasaan. Maka kita hanya fokus pada rukun iman, rukun Islam. Di dalam hukum alam, sebelum ada keimanan, itu ada namanya sebelum percaya. Ini hukum Islam, hukum alam. Saya berikan gini. Seandainya ibu-ibu beli perhiasan, entah itu mutiara, entah itu emas, saya tidak tahu, ataupun batu permata. Tidak mungkin Anda mengeluarkan, taruhlah harganya 100 juta, Anda keluarkan 100 juta, tidak mungkin. Kecuali Anda percaya, betul? Jangan-jangan ini plastik, imitasi ya. Jadi Anda keluarkan, Anda pasrahkan ini, Anda serahkan 100 juta, setelah Anda yakin ini memang perhiasan yang benar. Keyakinan ini pun harus ada mukadimahnya lagi. Nah, mukadimahnya itu apa? Menganalisa ini benar nggak nih? Perhiasan ini betul nggak? Dianalisa, ada alatnya mungkin saya tidak mengerti lah dunia seperti ini. Ada surat-suratnya barulah. Jadi ada yang sebelum iman itu menganalisa, berpikir. Berpikir berarti ada 3 langkah. Lihat.
berpikir, menganalisa, baru percaya, baru menyerahkan. Betul? Ini hukum alam. Hukum alam. Saya mundur. Ada orang sholat tidak bisa menikmati sholat, rasanya tertekan. Ataupun dia hanya sholat yang penting sholat, karena kalau nggak sholat dosa. Maka sesungguhnya itu sangat terpengaruh. Kenapa? Karena keimanannya setengah-setengah. Keimanan itu kenapa setengah-setengah? Karena tidak berpikir dengan mendalam. Ada kelihatan. Nah, kalau agama lain tidak, kita tetap rahmatan lil alamin. Kita rahmatan alamin itu orang kafir pun kita hormati. Dalam Islam lakum dinukum. Saya selalu mengulang-ulang. Kita mempunyai akhlak yang baik kepada siapapun. Mau itu orang kafir tetap kita hormati. Jangankan kepada manusia, binatang pun kita hormati. Karena alam semesta, bukan rahmatan linnas, bukan rahmat untuk manusia, tapi alam semesta. Tapi dalam kajian ilmiah kita harus tahu, inna dina indallahil Islam. Mentang-mentang rahmatan lil alamin, ya semua agama baik, benar ya. Tidak begitu. Kita punya kajian ilmiah. Jadi kita punya konsep akhlak kita harus baik kepada siapapun. Tidak boleh menyakiti orang. Bahkan ada kalimat-kalimat di dalam hadis, iyyakum da'watul mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallah hijab. Ittaqu da'watul mazlum, hati-hati kamu dengan doanya orang yang tersakiti, terzalimi. Berarti kalimat ini mau itu kafir pun bisa. Mudah-mudahan orang kafir disakiti haram, tidak boleh. Karena dia bisa berdoa dan bisa dikabulkan. Jadi ini insert saja ya. Jangan sampai orang Islam itu menunjukkan perilaku yang tidak Islam. Saya tidak bahas itu. Jadi kembali lagi, itu konsep eksternal kita tetap menghormati orang lain. Internal kita punya konsep sendiri, bahwasanya agama kita agama yang paling benar. Ya, ini harus dibedakan antara keduanya. Ya. Baik. Kalau kita internal ini buat internal umat Islam. Nah, agama lain tidak ada berpikir. Dia langsung percaya, langsung pasrah. Pasrah maksudnya apa? Diikuti ritual-ritual agama, diikuti semua ritual agama. Karena semua agama ada ritualnya, ada seremonialnya. Nah, mereka langsung yakin, pokoknya ini, pokoknya Tuhan itu tiga, pokoknya Tuhan itu punya anak, pokoknya kan gitu, harus percaya, baru dia melakukan ritual-ritualnya. Nah, Islam tidak, keimanan itu harus berdasarkan berpikir. Maka ayat yang pertama kali turun bukannya percayalah, berimanlah kepadaku, ataupun yang ketiga langsung dirikanlah sholat, sujudlah kepadaku, tapi ayat yang pertama kali turun adalah berpikirlah, kan gitu. Iqra, berpikir kita. Karena dengan berpikir ini kita akan tumbuh iman, ada percaya. Kalau percaya sudah percaya, kita pasrah. Nah, jelas. Nah, ini hukum alam. Seandainya orang main bola, seandainya Indonesia lawan Jerman, berandai-andai aja, berandai-andai. Ada tim Indonesia, kita serahkan, saya mundur nih ya, kita serahkan bendera merah putih kepada tim nasional pemain bola Indonesia, kita serahkan karena kita percaya kepada mereka jago main bola, betul nggak? Anda tahu dari mana jago main bola? Karena kita sudah menganalisa mereka. Ini nih hukum alam, jelas ya? Halo? Jelas? Nah ini hukum alam. Nah kita, kenapa Anda sholat kadang-kadang jadi beban? Baca Quran jadi beban. Sholat dan baca Quran dan apapun ini nomor 3. Nah, karena ritual ini masuk rukun Islam. Anda berpuasa, ritual-ritual Islam apapun, mau itu hajinya, mau itu sedekahnya, mau apapun di sini. Nah, kenapa? Karena keimanan kita yang kurang. Iman dari mana? Karena berpikir tentang alam semesta kurang. Al-Quran setebal ini, sebesar ini Al-Quranul Karim, itu tidak menjelaskan dengan detail bagaimana cara sholat, betul? Tidak dijelaskan. Karena sesungguhnya itu dijelaskan di dalam hadis detail.
Nah, terus Al-Quran sebanyak ini bicara apa? Tentang siapakah Allah Azza wa Jalla. Saya membahas tentang unsur takwa nomor 1, yaitu merasa bersama Allah. Saya ulang lagi, merasa bersama Allah itu ada 2, cinta dan takut. Kalau betul-betul cinta, Anda ngejar. Kalau saya mencintai seorang kan saya kejar orang itu, betul kan? Betul kan? Nah, kalau kita cinta, kita maunya baca Quran. Kita maunya membaca Al-Quran, kita maunya sholat, kita ada rasa cinta, ada ketertarikan. Nah, sementara kita tidak ada rasa cinta, kenapa? Karena kita tidak berpikir dengan mendalam, deep thinkingnya hilang. Ya. Oke, saya akan gambarkan begitu. Ini kisah nyata yang saya alami, dialog lintas agama. Taruhlah namanya si X. Si X ini mengkritik Islam banyak sekali. Islam itu teroris, Islam itu jahat, Islam itu hijack pesawat, Islam itu jelek semua lah, membunuh Islam. Akhirnya si X ini diarahkan oleh jemaah saya, coba ketemu Arifin. Dia ngeritik Al-Quran banyak sekali ya. Akhirnya saya jawab satu. Islam itu tidak sejahat yang Anda pahami. Islam itu saya terangkan, rahmat, yaitu membawa rahmat alam semesta. Saya terangkan. Setelah selesai, dia tanya lagi, selesailah. Alhamdulillah, rasa kebencian kepada Islam hilang dalam dirinya dan sudah jelas. Berarti apa yang saya dengar itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari Islam. Langsung pada orang yang mengerti Islam. Saya tanya, sekarang saya tanya balik, kenapa Anda mengkritik Islam? Apa Anda benci? Sesungguhnya saya tidak benci, sesungguhnya itu saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi saya bingung Tuhan yang mana ini. Kenapa? Mulailah dia berkaca-kaca matanya. Ini lihat, kita melihat alam semesta, dia bilang, saya melihat gunung, melihat laut, itu betapa indahnya. Gak usah jauh-jauh, kita ngeliat ada bunga, ya Allah, indah sekali. Maka itu saya suka dia jadi fotografer, dikit-dikit foto, dilihat bunga di foto. Dia kadang-kadang lihat binatang yang berbeda-beda, dia subhanallah, ini Tuhan, tapi dia tidak mengatakan subhanallah, ini Tuhan menciptakan luar biasa. Dia ngeliat lagi gunung, dia ngeliat lagi laut, ternyata dalam hatinya mengatakan demikian. Kalau ini semua indah dan indah luar biasa, aku ingin dekat dengan yang mencipta ini semua. Ya. Inilah dia mulai, kalau bahasa Islamnya ayat yang pertama kali turun, Iqra, berpikir dia ya. Saya ingin dekat dengan yang menciptakan ini semua yang begitu indah. Maka saya aktif di agama saya. Dia aktif di agama. Tapi di agama saya pertemuan dengan Tuhan itu sedikit, hanya seminggu sekali. Bagaimana saya mau merasakan kedekatan kalau ketemunya cuma seminggu sekali? Kita mau dekat sama orang tapi ketemunya seminggu sekali. Jadi kapan maunya setiap hari? Betul? Ya. Nah, saya lihat Islam itu setiap hari. Bayangkan ini orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak mengerti Tuhan, dia mengejar Tuhannya. Kita yang lahir dari Islam, sholat masih sholat. Orang ini ngejar sholat kan? Paham gak bang saya? Dia mengejar Tuhannya, dia mengejar Tuhan. Sampai dia berpikir, sampai menangis waktu itu di depan saya. Kita ketemuannya itu di restoran. Coba bayangkan Anda minum jus gitu. Betapa enak jus itu. Waktu itu saya minum jus orange juice. Orang tidak berpikir siapa yang menciptakan ini. Dia ngasih kepada kita, tapi kita tidak mau mendekatkan kepada yang menciptakan jeruk ini. Dalam hati saya ini Islami sekali cara berpikirnya. Walaupun belum Islam waktu itu. Kenapa saya katakan Islami? Karena dalam Al-Quran, "Falyanzur insanu ila ta'ami." Hai manusia, lihatlah makanan yang Anda makan, redaksi Al-Quran. Dia berpikir, kita
Kita menikmati makanan tapi lupa siapa yang menciptakan makanan. Maka saya ingin mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Harus setiap hari. Yang setiap hari yang dahsyat adalah Islam. Bahasa kita sholat. Dan ini orang yang di luar Islam mengejar sholat, orang Islam dikejar-kejar sholat kebalikannya. Paham? Ya, ini pelan-pelan. Saya ingin sekali ibadah itu kita memang happy, senang. Cara berpikirnya sangat Islami walaupun belum ketemu agama Islam. Ya kayak kemarin lah, saya luar biasa. Ya karena saya pertama kali ke Amerika gitu kan, saya lihat keluar dari pesawat aja, yang di seat yang di depan ya duluan. Coba kalau kita, wah, tabrak, kacau sekali. Kebetulan saya concern dalam karakter. Saya ini pembangunan karakter, bukan akhlak. Saya membuat Islamic karakter development. Selalu membahas. Kebetulan saya belum pernah ke Amerika. Gitu kan. Pas ngeliat orang Amerika, akhlaknya luar biasa ya. Walaupun belum ketemu Islamnya gitu. Tapi akhlak orang Amerika Masya Allah, saling menghormati. Di jalan aja naik mobil, silakan duluan satu-satu. Luar biasa. Itu respect. Di jalanan enggak, saya ngeliat orang buang sampah sembarangan. Kalau kita masuk jalan tol kan ada karcis itu, ya. Bertebaran di mana-mana ya. Di sini saya tertarik, saya mau mengkaji ini kenapa orang bisa terbentuk sedemikian sudah saat ini ya. Cara parkirnya pun teratur sekali ya. Padahal nggak ada orang yang ngatur di sini, walaupun semua pakai mesin. Di kita udah ada yang ngatur tetap aja ya. Digemboklah ini. Kenapa orang, ini kita harus belajar dari orang Amerika. Mohon maaf, ini memang realita. Anda setuju atau tidak setuju, ini realita. Bapak-bapak ibu sudah puluhan tahun di sini ya. Ada yang sampai 30 tahun, Masya Allah. Jadi saya juga banyak belajar di Amerika ini. Mudah-mudahan saya banyak pelajaran dari sini. Ya. Karena saya concern dalam berbicara tentang pembentukan karakter. Kembali lagi tadi. Jadi kalau kita lihat orang yang tadi itu mengejar Tuhan. Sampai ketika saya makan minum, habis itu kan minum apa makan. Itu kita setelah makan, dibilang coba makan yang Anda makan. Apakah tidak ada rasa mau dekat dengan yang mencipta makanan? Dan mati saya, ini orang ini cakep banget, tapi belum ketemu Islam. Tapi kerangka berpikirnya persis Al-Quran. Persis. Kita hafal aja. Alladzi at'amahum min udah gampang itu aja lah. Sedikit aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Allah yang menghilangkan lapar dengan makanan. Coba. Terus akhirnya sekarang ritual seremonialnya. Kita lihat ini gerakan. Sekarang saya akan bergerak lagi. Ya. Orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini gerakan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak agama mengekspresikan mau dekatnya berbeda-beda, betul? Tapi di dalam Islam ini dia ngomong saja, diam saja. Saya tidak percaya. Tapi dalam Islam pertama intensif. Yang kedua cara mengekspresikannya coba. Ada sampai nunduk-nunduk kan dia tidak ngerti rukun sujud di bahasa dia nunduk-nunduk gitu kan. Nunduk-nunduk. Dia sampai wah, ini mantap sekali nih. Ini baru dekat dengan Tuhan. Nah, kalau Anda hanya gimana mau dekat begini ekspresinya ya? Mohon maaf, kita internal, ini kajian internal ya? Bukan eksternal. Kita tetap menghormati pendapat orang lain lakum dinukum. Perilaku kita, tutur kata kita, ekspresi kita harus menebarkan kasih rahmat itu kasih sayang. Maksudnya ini kajian internal, bukan untuk eksternal, untuk internal. Bayangkan, saya mati saya luar biasa. Saya bilang di dunia ini tidak ada yang sedahsyat Islam. Cara mendekatkan dirinya kepada yang mencipta langit dan bumi, yang menciptakan makanan, yang menciptakan tubuh kita. Kenapa? Dengan adanya bahasa kita adanya ruku, adanya sujud, kan gitu. Dan itu satu hari minimal berapa kali sujud? Satu hari, ibu-ibu berapa kali sujud satu hari? Minimal
Hyunjin Ryu has been fantastic. As a matter of fact, 17. you could even argue that he deserved a spot on the All-Star team. With the loss tonight, he drops to 9-5. Di sini memang satu rakaat satu kali sujud di Los Angeles. Satu rakaat berapa kali sujud di sini? Dua kan? Nah, berarti 17 kali. Dua minimal berapa kali sujud satu hari? 34. Coba agama mana yang menjalankan sujud 34 kali? Ada sih agama yang sujudnya itu, ada agama lain ya. Itu pun tidak ada etikanya. Sementara kalau dalam Islam sujud pun harus tumakni. Kita nikmat. Maka itu kemarin yang saya bahas, ada anak muda yang sholat tidak diterima, Rasulullah mengatakan sholat ulangi, yang kemarin kita bahas. Sesungguhnya kamu belum sholat, coba ulangi deh. Kamu belum sholat, diulangi. Udah sholat, ulangi. Sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat, diulang lagi. Datang lagi, sholat lagi, ulangi, sesungguhnya kamu belum. Berarti sholatnya tidak diterima, betul? Yang kemarin kita bahas kemarin. Akhirnya orang ini bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya ditanya Rasulullah, sholatnya seperti biasa, Allahu Akbar. Tapi bacalah hatta tatma'in, bacalah sampai tenang, sama rukunya juga. Hatta tatma'in, sampai tenang, bacanya sama semua. Sujudnya sama semua, sama. Sujudlah, baca doa sujud. Hatta tatma'in, sampai tenang. Jadi ada syaratnya namanya tumakni. Maka ulama sepakatnya hadis riwayat Muslim sepakat tumaknin adalah hukumnya wajib. Kalau tidak gugur sholat. Maka ketika orang itu melihat, oh dalam Islam saya terangkan adanya sujud 34 kali itu yang wajib dan itu harus tumakni, itu merasakan akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Ya, ini jadi kita harus lihat kerangka berpikir kita yang tadi. Ada 3 langkah tadi ya. Deep thinking yang hilang, sehingga imannya hilang. Setengah-setengah, maka kepasrahannya pun hanya ikut ritual seremonial saja. Baik, karena waktu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Members and their guests can take advantage of a special ticket offer for the July 11th game versus the San Diego Padres. To find out more or purchase tickets, visit Dodgers.com/AARP. Okay, so you just hit up the lumberyard and you've got a full load of timber en route to the job site. You're hot, you're sweaty, and to top it all off, you realize you never stopped for lunch. Time is of the essence, but you need to fuel up. That's when it hits you. There's an AM/PM on the way, and they've got it all. Great food with all the toppings you can handle, icy beverages, and more flavors than you can name. And the best part is, you can get in, get out, and get back to your day. AM/PM. Too much good stuff. Dodger Radio. It's right here on AM 570, Fox Sports, LA. Welcome back to the McDonald's Dodgers Clubhouse. I'm loving it. Kevin Kennedy and Jorge Harin. Before we preview tomorrow's day game and the finale of this road trip, Jorge, the Chef Marito. Well, the weekend's over, but Chef's always got something cooking, doesn't he? Oh, yeah. Well, I got a special mention, too. Thursday, July 10th, this coming Thursday versus San Diego Padres, Chef Marito will be at the reserve-level taqueria with free samples of Chef Marito carne asada. Try it out and pick some up at your local Ralph's supermarkets. All right, very cool. All right, well, tomorrow is the finale here. This is a 2-game series here in Detroit, and the reason is with interleague play in Major League Baseball now, because there's 15 teams in each league. The Dodgers played Detroit earlier in the season at Dodger Stadium for 2, and now they come here for 2, and that's the reason it's only 2 games, in case people are wondering. So the pregame show starts at 9:30, and that's David Vassay, Rick Monday, and I'll be joining as well. 10:10 game time here, and then we get on a plane, get back home, and 4 more with San Diego before the All-Star break. Good matchup tomorrow. Again, Zach Greinke, he's 11-4. The ERA sits at 2.66. He's an All-Star, and so is Max Scherzer. That's who he faces, 10-3, the 3.7 ERA. Coming up next on our flagship station right here on Dodgers Radio, AM 570, Fox Sports LA, is Nissan Dodger Talk. 866-987-2570 is the phone number. Hashtag Dodger Talk if you want to get to us on Twitter. Stick with us. Dodger Talk coming up right around the corner.
Dodger Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara kita agak beda Bu nanti malam ya. Jadi mungkin sekitar setengah jam sebelum Isya kita akan mulai ceramah kembali. Setelah itu, setelah sholat tarawih kita ceramah kembali dan ditutup dengan witir. Kalau kemarin kita habis maghrib nunggu sampai Isya, namun sekarang kita usahakan setengah jam sebelum Isya kita akan mulai ceramah. Jadi pulangnya tidak terlalu malam. Karena hari kerja. Jadi setengah jam sebelum Isya kita sudah mulai ceramah, dan setelah tarawih ceramah lagi, tapi habisnya tidak akan terlalu malam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disposed of properly. Let's team up to keep our communities, beaches, and waterways clean and toxic free. Check out LA County's Public Works website, cleanla.com, or call 888-CLEAN-LA. Begin with the end in mind. Shumash Casino Resort featuring Vegas-style gaming, delicious dining, headliner entertainment, and more. We're located less than 2.5 hours north of Dodger Stadium in beautiful Santa Barbara wine country. And right now, you can get up to $100 in free play just for joining Club Shumash. So take the short drive north to Shumash Casino Resort and enjoy up to $100 in free play soon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Los Angeles Dodgers. So when the Dodgers got busy stacking their lineup with all-stars, Allahu Akbar, Allahu Akbar. like an optional smart cruise control with stop-start capability. It's also packed with safety features. Ashhadu an la ilaha illallah. Your LA Hyundai dealer and experience for yourself how the new Sonata makes every Ashhadu day. an la ilaha illallah. It's having what it takes. It's owning the moment. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. On top. Focus is staring the world in the face and saying, bring it. Focus is power. Focus is life. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Dodger Baseball is brought to you by Hayya 'ala salah. And Valley View Casino and Hotel. Hayya 'ala al-falah. Dodgers Baseball. the stronger, smarter, and more capable of Hayya 'ala al-falah. local Chevy Silverado dealer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. All the roads ahead. La ilaha illallah. Hot, juicy double-double to your crisp golden fries sliced from real potatoes right in the store. In and out. That's what a hamburger's all about.